Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, kata Nabi Muhammad, seakan-akan dia mencium tangan. Bohong. Besoknya itu raja datang bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Ketika Habib Muhammad mengetahui hal itu, Habib Muhammad memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Nasihatun Sunnah. Teman-teman, tabiat seorang pendusta biasanya akan terus berbuat kedustaan. Meskipun teman-teman selama mereka masih hidup bisa bertaubat, tapi secara tabiat ya seperti itulah. Orang yang suka berdusta akan membuat kedustaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama seperti apa yang ada di dalam video ini ya. Ketika Bahar bin Smith menyampaikan sebuah hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, barang siapa mencium tangan para ulama sama seperti mencium tanganku. Ini wallahi tidak ada bunyi hadis seperti itu yang jelas keluar dari lisan Rasulullah SAW. Kalau memang ada lafaz hadis seperti itu, tentu tidak akan terjadi hilaf di antara para ulama. Kemudian jumhur ulama mengatakan makruh. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hadis yang riwayatnya sahih, apalagi sampai berderajat mutawatir. Yang ada adalah kisah perbuatan para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Sebagaimana di kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa Rasulullah pernah dicium tangannya oleh para sahabat Nabi. Akan tetapi yang jelas Rasulullah mengatakan, siapa yang mencium tangan para ulama sama seperti mencium tanganku. Wallahi, ini adalah perbuatan kedustaan. Dan ingat, berdusta atas nama Rasulullah tidak sama berdusta dengan manusia biasa. Kita sama-sama sudah mengetahui dalilnya. Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Apalagi teman-teman sudah jelas membuat hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah, kemudian digandeng-gandengkan dengan keutamaan habaib-habaib mereka. Sebagaimana yang ada dalam video ini ya. Bahar bin Smith menggandengkan hadis palsu tersebut dengan cerita sebuah kisah yang dulunya di India ada seorang habaib yang hidup di dalam hutan, tidak pakai baju, hanya menggunakan sarung saja, kemudian tinggalnya di atas pohon. Subhanallah. Biasanya yang kita tahu adalah hutan belantara itu jauh dari permukiman ya. Berarti jauh dari masjid juga. Lah tuh habaib nggak sholat Jumat ya, nggak sholat berjamaah setiap hari. Kemudian diriwayatkan pada saat itu rakyat India atau masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu sering mendatangi habaib tersebut di dalam hutan, kemudian minta untuk didoakan. Pulang-pulang sudah bersyahadat alias masuk Islam. Kemudian singkatnya, raja kala itu, raja India, raja Hindu merasa resah karena semakin banyak rakyatnya memeluk agama Islam. Kemudian katanya datang raja ke dalam hutan untuk mengancam habaib tersebut, jangan sampai kamu terus mendakwahkan rakyatku untuk masuk Islam, kalau tidak aku akan ratakan tempat tinggalmu ini, kata si raja tersebut ya. Kemudian benar teman-teman ya, raja tersebut datang membawa pasukan gajah untuk meratakan tempat habaib tersebut. Namun apa yang terjadi, habaib tersebut katanya memerintahkan pasukan nyamuk ya untuk melawan pasukan gajah tersebut. Kemudian hancur luluh berantakan pasukan gajah tersebut, dan ujung-ujungnya katanya raja Hindu tersebut, raja India tersebut bertekuk lutut di hadapan habaib tersebut. Kemudian katanya setelah kejadian itu, setiap hari Jumat raja tersebut sering mendatangi habaib tersebut, kemudian mengantarkan makanan atau segala macam lah. Kemudian singkat cerita dikisahkan bahwa raja tersebut meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa proses pemakaman orang Hindu dengan cara dibakar, dan katanya ketika dibakar seluruh jasadnya raja Hindu tersebut terbakar kecuali mulut dan tangannya. Maka disampaikan kepada habaib tersebut, apa yang terjadi, kok raja tersebut ketika dibakar hanya terbakar seluruh jasadnya, tidak terbakar mulut dan tangannya. Maka apa kata habib tersebut, ketahuilah bahwa raja tersebut tidak terbakar mulut dan tangannya disebabkan karena setiap dia mendatangiku, dia selalu mencium tanganku. Kemudian habib tersebut mengatakan, ketahuilah bahwa aku setiap hari dalam kondisi terjaga bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian aku mencium tangannya.
Subhanallah. Inilah yang saya katakan di awal teman-teman, sudah jelas membuat hadis palsu. Kemudian dengan hadis palsu tersebut dia jadikan sebagai tameng, membuat cerita-cerita dusta. Wallahi tidak ada riwayat yang sahih, yang mutawatir Rasulullah bersabda barang siapa mencium tangan para ulama sama seperti mencium tanganku. Bukankah para ulama itu berbeda-beda? Ada ulama su, ulama yang buruk ya, dan ada ulama yang lurus. Lalu ulama yang mana yang dimaksudkan? Seandainya ada riwayat hadis sahih seperti itu, akan tetapi wallahi hadisnya adalah hadis palsu karangan dari kalangan-kalangan mereka saja. Tunjukkan kita di kitab hadis para ulama yang muktabar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, ada tidak hadis yang bunyinya seperti itu? Taib, teman-teman, kita simak video dari Bahar bin Smith. Ini dia. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, kata Nabi Muhammad, seakan-akan dia mencium tangan. Bohong. Saudara-saudara, bercerita tentang mencium tangan ulama dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas, beliau menceritakan dulu di India ada seorang habaib, ada seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, wali besar. Beliau tinggalnya di dalam hutan, tidak pernah pakai baju. Ini Habib pakai sarung, tidurnya di atas pohon. Namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Abbas. Beliau di India. Setiap hari orang-orang Hindu datang kepada beliau minta doa, saudara-saudara. Setiap orang-orang Hindu yang datang ke hutan bertemu dengan beliau, pulang dari hutan mereka masuk Islam. Raja Hindu ini mulai khawatir, maka raja pergi ke hutan menemui Habib Muhammad. Ini raja bilang, Habib, mulai sekarang stop, berhenti. Habib kasih masuk, saya punya rakyat masuk Islam. Makin hari tiap hari saya punya rakyat masuk Islam. Kalau Habib tidak berhenti kasih masuk Islam, saya punya rakyat, saya bakal datang ke sini, bakal bawa pasukan, bakal saya ratakan ini hutan. Kalau Habib masih tidak berhenti, kata Habib Muhammad, saya tidak pernah paksa kamu punya rakyat untuk masuk agama saya. Mereka datang ke sini, mereka sendiri yang mau masuk agama saya. Kalau kamu mau datang bawa pasukan, silahkan kamu datang bawa pasukan yang banyak. Besoknya itu raja datang bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Ketika Habib Muhammad mengetahui hal itu, Habib Muhammad memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut, sehingga pasukan gajah itu hancur berantakan. Datang ini raja Hindu di hadapan Habib Muhammad, dia bertekuk lutut, dia minta maaf, dia mohon maaf, dia bilang, saya minta maaf Habib, saya minta ampun Habib, saya janji nggak bakal saya larang rakyat saya masuk agamanya Habib. Saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Satu yang saya minta sama Habib, jangan pernah Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Benar, ini raja Hindu, tiap Jumat dia datang kepada Habib Muhammad Maula Danggal, dia kasih makanan, dia cium tangan. Dia datang tiap Jumat, dia cium tangan, kasih makanan, dia pulang cium tangan. Setiap Jumat ini raja Hindu cium tangan kepada Habib Muhammad Maula Danggal Al-Abbas. Akhirnya ini raja Hindu meninggal, saudara-saudara. Kamu tahu orang Hindu kan kalau meninggal dibakar. Ketika ini raja Hindu dibakar tubuhnya, seluruh jasadnya terbakar, seluruh jasadnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya tidak terbakar? Karena tiap Jumat dia mencium tangannya Habib Muhammad Maula Danggal Al-Abbas. Itu raja, ini keluarga raja datang ke Habib Muhammad. Ini raja, keluarga raja bilang, Habib, ini raja ketika meninggal seluruh jasadnya hancur kecuali mulut dan tangan yang tidak hancur. Habib, kenapa ya Habib kok bisa seperti ini? Kata Habib, karena setiap Jumat dia datang ke sini cium tangan saya, sedangkan saya fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, setiap hari saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi teman-teman, sekali lagi wallahi, demi Allah, ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Tidak takutkah orang ini membuat hadis palsu, atau paling tidak meneliti dulu dari mana riwayatnya? Kalau memang riwayat ini sahih teman-teman, tentu tidak akan terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Sampai-sampai diriwayatkan Imam Malik melarangnya untuk melakukan cium tangan kepada para ulama, ya. Kemudian jumhur ulama mengatakan makruh. Kemudian ada riwayat dari jalan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan. Artinya teman-teman bahwa tidak ada secara langsung dari lisan Rasulullah mengatakan barang siapa mencium tangan para ulama sama seperti mencium tanganku. Akan tetapi kenapa terjadi ikhtilaf atau perbedaan di antara para ulama? Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang melarang. Ini artinya bahwa yang sampai hanyalah dari perbuatan para sahabat Nabi. Tapi saya pribadi teman-teman membolehkan. Akan tetapi tidak mengatakan bahwa ini hadis datang dari Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, ya ada riwayat dari kitab
kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah taala diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi sebagian ada yang mencium tangan Rasulullah SAW. Kemudian riwayat yang lain, bahkan Fatimah Az-Zahra, ya, putri Nabi Muhammad SAW, setiap bertemu dengan Rasulullah diriwayatkan tidak pernah mencium tangan Rasulullah. Padahal ini terjadi antara anak dan ayah. Yang ada riwayat Fatimah mencium kening Rasulullah SAW. Begitupun sebaliknya, ya, ketika Rasulullah bertemu dengan Fatimah, ya, Rasulullah mencium kening putrinya. Tidak ada sama sekali satu riwayat pun yang mengatakan keluar dari lisan Rasulullah SAW, barang siapa mencium tangan para ulama sama seperti mencium tanganku. Kemudian subhanallah, ya, sudah jelas membuat kedustaan atas nama Rasulullah, kemudian mengkait-kaitkan dengan keutamaan mencium tangan para habaib-habaib mereka, wali-wali mereka. Allahu Akbar. Ini kedustaan di atas kedustaan, dusta di atas dusta. Tidak takutkah orang ini membuat hadis palsu, kemudian apalagi dengan tujuan, ya, untuk meninggikan derajat wali-wali mereka, habaib-habaib mereka, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau antum mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad, ya, harusnya antum teliti dulu dong, ya, masalah perkataan Rasulullah, perkataan kakekmu yang kamu klaim sebagai kakekmu. Kenapa justru engkau meriwayatkan hadis palsu yang tidak pernah disebutkan oleh kakekmu? Makanya teman-teman, saya katakan kalau hadis ini sahih, tentu tidak terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan melarangnya, ya. Kemudian jumhur ulama memakruhkan. Kemudian ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad membolehkan, ya. Padahal mereka semua ahlul hadis, ya. Imam Malik, Imam Ahmad, ahlul hadis semua. Akan tapi perbedaan di antara mereka terjadi sampai mengatakan ada yang memperbolehkan, ada yang melarangnya, sampai memakruhkan. Ini menunjukkan jelas bahwa hadis secara mutawatir diriwayatkan dari lisan Rasulullah tidak ada, wallahi tidak ada. Ya, maka ini saya katakan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Janganlah seperti itu kalau berdakwah, ya. Apalagi coba antum perhatikan, lafaznya sangat polos sekali. Barang siapa mencium tangan para ulama, maka sama seperti mencium tanganku. Ulama yang mana yang dimaksud? Ulama dari klan kalian, klan Ba'alawi. Allahu Akbar, teman-teman. Ya, subhanallah. Ini berbahaya, teman-teman, sangat berbahaya, ya. Menggandengkan hadis palsu, sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad, kemudian dijadikan sebagai tameng untuk membesarkan nama klan mereka, ya, klan Ba'alawi mereka. Allahu Akbar, teman-teman, ya. Saya nggak ngerti lah, dusta di atas dusta, bagaimana dosanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tentu nanti kalian akan bertanggungjawabkan di sisi Rasulullah SAW. Kalian akan berhadapan nanti di akhirat dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman, sekali lagi, hadis yang bunyi seperti itu wallahi tidak ada. Hadis palsu. Kalau hadisnya sahih, apalagi diriwayatkan secara mutawatir, banyak jalurnya, tentu tidak akan terjadi ikhtilaf di antara para ulama sampai-sampai mengatakan boleh, ada yang memakruhkan, ada yang melarangnya sama sekali. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Berhati-hati ketika mencari ilmu agama. Lihat guru tempat kalian mengambil rujukan ilmu agama, ya. Kalau mereka sering menyampaikan Al-Quran dan hadis, kemudian menjelaskan para ulama, insya Allah kita bisa ambil rujukan dari mereka. Tapi kalau hanya menyampaikan Rasulullah bersabda, tapi tidak disebutkan dalam riwayat siapapun, ya, bahkan tidak pernah kita mendengarkan juga dari ulama-ulama yang lain, hanya keluar dari lisan-lisan mereka, dari klan Ba'alawi ini, maka patut untuk diragukan, teman-teman. Dan kita doakan kepada para habaib-habaib ini, semoga Allah Azza wa Jalla luruskan mereka, ya, luruskan pemahaman agama mereka, kemudian mentularkan kepada umat bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.